Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Cinta dan benci pada tempatnya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kebencian kepada kekafiran dan kesyirikan. Seringkali kita salah menempatkan antara cinta dan benci. Kita malah membenci saudara kita sesama muslim, kemudian mencintai orang-orang kafir dan menjadikannya sosok yang dikagumi. Itulah yang terjadi sebagian besar kita umat Islam. Tidak sedikit di antara kita yang lebih tahu dengan dan kenal dengan figur kafir dari kalangan aktor film, pemain sepak bola, pembalap, musisi, politikus, ilmuwan serta inteleknya dan seterusnya. Daripada figur teladan dari kalangan sahabat dan orang-orang saleh terdahulu, bahkan terlebih Nabi Muhammad SAW. Dan di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun mereka adalah orang yang dekat, tidak membawa perasaan, jika memang jelas mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka harus dibenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Kata Allah Azza wa Jalla, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 tegas, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang beriman itu ia tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Sa'id bin Abdul Aziz dan yang lain mengatakan ayat ini diturunkan untuk Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu ketika ia membunuh ayahnya di peperangan Badar. Ketika siapa? Ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri di peperangan Badar. Kenapa? Karena ayahnya menentang Allah dan Rasulnya. Karenanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada saat menetapkan pemilihan khalifah, setelahnya berdasarkan musyawarah, ia mengatakan kepada 6 orang ahli syura tersebut, walau kana Abu Ubaidah hayyan lastakhlaftuhu, andai kata Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan menjadikannya khalifah. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Lihatlah apa yang dikatakan Umar. Karena apa? Karena Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rekomendasi bahwa ia memang seseorang yang beriman kepadanya dan hari akhir. Karena ia meletakkan cinta dan benci pada tempatnya, tak segan untuk memerangi ayahnya sendiri lantaran ayahnya jelas dan terang memusuhi Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, sekarang mari kita muhasabah diri, wahai kaum muslimin. Sudah benarkah kita meletakkan antara cinta dan benci? Sudah benarkah kita meletakkan antara cinta dan benci? Ingatkah kita dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas karena Allah,
memberikan sikap permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan ingatkan kita sabda Nabi Muhammad SAW juga, ada 3 perkara, barang siapa yang ketiganya ada pada dirinya, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari segala sesuatu selain keduanya. Yang kedua, barang siapa yang mencintai seseorang hamba dan tidaklah dia mencintainya karena Allah, dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, barang siapa yang membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itulah 3 perkara yang barang siapa yang ketiganya ada pada dirinya, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. yakni ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada segala sesuatu selain keduanya. Ketika seseorang mencintai seorang hamba dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Dan ketiga, ketika seseorang membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika memang kita masih menyenangi, mengidolakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir, maka segeralah kita berbenah diri, karena keimanan kita berada dalam tanda tanya besar. Jangan-jangan selama ini hanya status saja, sedang kita tidak paham dan tidak kenal apa Islam itu sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dan hidayah kepada kita.